Kalena dhammat sawanang etamang kalamuttamang. Setelah selesai membacakan e-book riwayat spiritual Acharyaman Buridatta Thera, maka saya akan membacakan kumpulan ceramah Dhamma yang mulia Acarya Mahabua tentang tata cara praktek yang beliau jalankan. Acarya Mahabua Nyana Sampano adalah penulis riwayat spiritual Acharyaman Buridatta sekaligus juga sebagai murid dari Acharyaman. E-book yang akan saya bacakan berjudul Arahatta Magga Arahata Phala, Jalan Menuju Pencapaian Arahat. Sumber buku asli dari Forest Dhamma Book, Bantat Forest Monastery. Penulis buku ini adalah Yang Mulia Acarya Mahabua Nyana Sampano. Tidak ada info siapa yang menerjemahkan dari naskah asli bahasa Thai ke bahasa Inggris. Sedangkan penerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia juga anonim. Hal ini berdasarkan permintaan dari penerjemah yang bersangkutan. Isi buku ini terdiri dari 3 bagian besar, yaitu Arahatta Magga, Arahatta Phala, dan Arahatta Patta, tanpa ada subbagian yang jelas. Sehingga untuk itu dalam memenggal pembacaannya akan ditentukan oleh lama waktu pembacaan tiap part, yaitu sekitar 30 menit. Semoga pendengar dapat memakluminya. Buku ini dicetak oleh Garuda Offset Bandung, Oktober 2005. Baiklah, kita mulai. Prakata tentang Dhamma Desana 2 Mei 2002 dan 17 Juni 2002. Pembaca yang terhormat, Dhamma Desana dari Tan Achan Mahabua kali ini sangat langka dan spesial. Tan Achan Mahabua berkata bahwa beliau sudah menjadi arahat selama lebih dari 50 tahun, dalam kurung 55 tahun. Meskipun demikian, beliau tidak pernah menyatakan secara terbuka di depan publik. Hanya baru-baru ini, sekitar 7 tahun yang lalu, beliau kemukakan di depan masyarakat Thai bahwa dia telah lama mencapai tingkatan arahat. Dalam kurun waktu 3 tahun, dalam pelbagai Dhammadesana beliau menjelaskan lebih jauh tentang proses pencerahan beliau. Dhammadesana pada tanggal 2 Mei tahun 2002 sangat spesial dan langka. Sekalipun kepada murid-muridnya sendiri, beliau tidak pernah berbicara secara langsung, dalam kurung dan terbuka, mengenai pencerahan yang telah beliau capai. Meskipun demikian, dari Dhammadesana beliau yang membahas Dhamma sampai sedemikian dalam, kita hanya bisa menyimpulkan bahwa beliau telah mencapai tingkat arahat, sehingga bisa menjelaskan sedemikian detil dan spesifik. Dhammadesana ini sangat spesial dalam artian beliau membahas sampai ke dalam, tahap demi tahap, bagaimana beliau mencapai tingkat arahat. Sekalipun beliau hanya berbicara tahap akhir, tetapi beliau mengemukakannya dengan amat menakjubkan. Dalam masyarakat Thailand, kritik timbul mempertanyakan pencapaian beliau, dan sebagai jawaban, beliau memberi beberapa Dhammadesana. Tetapi yang paling menonjol adalah Dhammadesana pada tanggal 17 Juni 2002. Karenanya dicantumkan juga di sini. Kritik-kritik tersebut pada pokoknya membahas berani sekali beliau menyatakan depan publik bahwa beliau adalah seorang arahat. Dan kritik lain menyatakan bila arahat menangis, kemungkinan beliau bukanlah seorang arahat. Harap pelajari Dhamma ini dengan pikiran jernih dan biarkan batin Anda menilai kebenaran Dhamma. Seperti yang beliau katakan, bahwa Dhamma yang beliau ajarkan selalu timbul langsung dari dalam hati atau batin. Bila ada teks atau bagian kurang jelas atau berkenan, penerjemah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga berkah Dhamma dan penerangan muncul pada para pembaca setelah membaca buku ini. Semoga karma baik dari perbuatan baik ini dapat dilimpahkan untuk semua makhluk di alam semesta.
Dan semoga jasa baik ini mempercepat kita mencapai nibbana. Katang punya palang mayang sabe bagi bawantu te. Idame punyang nibbana sa pacaya hotu. Meta ciptena. Penerjemah anonim. Daftar isi 1. Arhatta Magga, rute langsung mengakhiri semua dukkha. 2. Arhatta Phala, air mata berlinang dalam ketakjuban Dhamma. 3. Arhatta Patta, mengapa seorang arahat menangis? Appendix Citta, pokok pikiran yang mengetahui. Senarai istilah, definisi istilah Buddhis. 1. Arhatta Magga, rute langsung mengakhiri semua dukkha atau penderitaan. Kumpulan Dhammadesana yang mulia Acarya Mahabua tentang mengembangkan latihan meditasi beliau. Saat ini yang tersisa dari agama Buddha hanyalah sabda Sang Buddha. Hanya ajaran beliau, Tipitaka, yang tersisa. Sadarilah hal ini. Akibat korupsi yang dilakukan oleh kilesa yang licik, prinsip spiritual yang sesungguhnya tak lagi dipraktekkan oleh penganut agama Buddha masa kini. Sebagai seorang Buddhis, kita secara terus-menerus membiarkan pikiran kita diserang dan dibuat kacau dilanda oleh kotoran jiwa yang menyerang kita dari segala arah. Mereka atau kilesa menguasai pikiran kita, sehingga betapapun kerasnya kita mencoba berusaha, kita tak dapat bangkit mengatasi pengaruh kontaminasinya. Kebanyakan manusia bahkan tak berminat mencoba. Mereka hanya memejamkan mata dan membiarkan serangan gencar melanda mereka. Mereka bahkan sama sekali tidak berusaha untuk bertahan. Akibat kurangnya kesadaran yang diperlukan untuk memperhatikan konsekuensi dari pikiran mereka, maka yang mereka pikirkan dan lakukan dan ucapkan adalah pukulan yang diberikan oleh kilesa. Mereka menyerah pada kekuasaan-kekuatan penghancur ini semenjak lama, sehingga kurang motivasi untuk menahan pikiran yang tidak patuh. Bila mana kesadaran tak ada, kilesa bekerja dengan leluasa, siang dan malam, di setiap lingkup aktivitas. Pada proses selanjutnya, mereka semakin membebani dan menekan batin dan pikiran manusia dengan dukkha dimanapun mereka berada. Pada zaman Sang Buddha, murid langsung beliau atau para sawaka adalah praktisi sejati yang mempraktekkan jalan Buddhis. Mereka meninggalkan keduniawian demi tujuan melenyapkan dukkha. Tak peduli status sosial, usia, atau jenis kelamin mereka sebelumnya. Setelah ditahbiskan di bawah bimbingan Sang Buddha, mereka mengubah semua kebiasaan berpikir dan bertindak dan berbicara sesuai dengan aturan tata krama Dhamma. Semenjak itu, para murid mengikuti pimpinan mereka, menyingkirkan kilesa. Dengan usaha sungguh-sungguh, mereka mengarahkan semua energi untuk mensucikan batin dan membersihkan diri dari kontaminasi yang dilakukan oleh kilesa. Pada pokoknya, usaha sungguh-sungguh sama atau sinonim dengan ikhtiar usaha keras para meditator dalam memantapkan kesadarannya secara kontinu, selalu berjuang secara konstan mengawasi pikiran atau batin. Ketika kesadaran setiap saat bisa menjaga semua aktivitas emosi dan jiwa dalam berbagai postur atau sikap tubuh, inilah yang disebut dengan usaha yang benar. Baik sedang melakukan meditasi formal maupun tidak. Jika kita sungguh-sungguh bertekad berusaha keras menjaga kesadaran kita agar tetap terfokus kuat pada momen saat ini, secara konstan kita dapat mengimbangi ancaman yang ditunjukkan kilesa. Tanpa lelah, kilesa mengaduk-ngaduk pikiran kita ke masa lampau dan masa depan. Hal ini mengganggu pikiran,
menjauhkannya dari momentum masa kini, dan menjauhkannya dari kesadaran yang berusaha menjaga kita. Karena itu, meditator hendaknya jangan membiarkan pikirannya mengembara ke pikiran duniawi tentang masa lalu atau masa depan. Pikiran semacam itu secara beragam terikat dengan kilesa, sehingga merintangi praktek. Sehingga daripada menuruti kecenderungan kilesa untuk memfokuskan diri ke urusan duniawi di luar, meditator hendaknya memfokuskan diri ke dalam dan menjadi sadar pada dunia dalam batin. Ini yang terpenting. Pada umumnya, akibat kurang teguh dalam menjalankan prinsip dasar meditasi, banyak meditator gagal meraih hasil yang memuaskan. Saya selalu mengajar murid saya agar sungguh-sungguh berupaya dan mempunyai fokus spesifik dan jelas dalam meditasi mereka. Dengan cara demikian, mereka memperoleh hasil yang baik. Amat penting untuk memilih objek yang sesuai sebagai pusat perhatian sehingga pikiran siap melakukan kerja ini. Saya biasanya mengusulkan kalimat persiapan meditasi atau parikama bhavana yang diulang-ulang dalam batin sebagai landasan sehingga dengan cepat meresap ke dalam batin meditator sampai memasuki keadaan meditasi tenang dan konsentrasi. Jika meditator hanya memfokuskan perhatian pada kesadaran sekarang ini tanpa kalimat meditasi sebagai pegangan, hasilnya seperti pukulan meleset atau memukul lalu meleset. Pengetahuan batin untuk mengetahui keberadaan sekarang ini menjadi terlalu lemah untuk memberi fondasi kesadaran dasar yang mantap, sehingga pikiran mudah teralih, menjadi melamun dan berpikir, tergoda oleh wanita penggoda yang disebut kilesa. Praktek meditasi menjadi setengah-setengah. Pada saat tertentu tampak berkembang dengan lancar, hampir tanpa usaha. Tetapi pada suatu saat, tiba-tiba dan secara tak terduga menjadi sulit. Menjadi terputus-putus dan semua kemajuan menghilang. Keyakinan mulai goyah, pikiran mengembara. Tetapi bila kita menggunakan kalimat meditasi, misal Buddho, Kesa, dan lain-lain, sebagai pegangan untuk memantapkan kesadaran kita, maka pikiran pasti akan mencapai keadaan meditasi, ketenangan, dan konsentrasi dalam waktu sesingkat mungkin. Ini juga berarti menjaga ketenangan dengan damai. Saya berkata di sini berdasarkan pengalaman pribadi. Ketika saya mulai meditasi, latihan saya kurang mempunyai fondasi yang kuat. Sebelum menemukan metode yang benar untuk menjaga batin atau pikiran, latihan saya dalam keadaan selalu berubah-ubah, naik turun, berkembang mantap sebentar, kemudian merosot dengan cepat dan jatuh ke kondisi tanpa bimbingan seperti semula. Berkat usaha kuat dan kerja keras yang dilakukan semenjak saat saya mulai berlatih, pikiran saya mulai bisa mengatasi dan mencapai ketenangan dan keadaan konsentrasi samadhi. Terasa kokoh dan stabil bagaikan gunung. Tetapi akibat masih kurangnya metode untuk menjaga keadaan ini, saya lalu menganggap enteng dan puas beristirahat. Sehingga latihan saya mengalami kemunduran. Latihan menjadi kacau, tetapi saya tak tahu bagaimana mengatasi kemunduran ini. Akibatnya saya berpikir lama dan keras, mencoba mencari basis yang kuat sehingga bisa menstabilkan pikiran saya. Akhirnya, saya sampai pada kesimpulan bahwa kesadaran telah meninggalkan saya karena asas atau fundamental saya salah. Saya kurang kalimat meditasi yang bertindak sebagai fokus yang tepat bagi perhatian saya. Kemudian saya mulai berlatih lagi dari awal. Sekali ini untuk pertama kalinya saya memasang pancang kuat ke dalam tanah dan berpegang erat padanya tanpa peduli apa yang akan terjadi. Pancang itu adalah Buddho, ingatan kepada Sang Buddha.
Saya menggunakan kalimat Buddha sebagai objek tunggal fokus perhatian saya. Saya memfokuskan perhatian pada pengulangan mental atau dalam batin kalimat Buddha untuk mengesampingkan hal lain. Buddha menjadi objek tunggal dan saya pastikan kesadaran selalu mengontrol untuk mengarahkan usaha saya. Semua pikiran tentang kemajuan atau kemunduran disingkirkan. Saya akan membiarkan apa yang akan terjadi, terjadilah. Saya memutuskan tidak mengikuti pola lama pemikiran saya. Berpikir tentang masa lalu ketika praktik berkembang dengan bagus dan sampai pada akhirnya tumbang. Kemudian berpikir tentang masa depan, berharap bahwa dengan keinginan kuat untuk berhasil, perasaan puas yang sebelumnya ada akan timbul kembali. Sehingga untuk sementara waktu, saya gagal menciptakan kondisi yang dapat membuahkan hasil sesuai dengan yang didambakan. Saya semata-mata berharap melihat adanya perbaikan dan menjadi kecewa ketika gagal terlaksana. Karena faktanya mendambakan kesuksesan tak membawa kesuksesan itu sendiri. Hanya dengan kesadaran berusaha keras, maka sukses bisa diraih. Kali ini saya bertekad, tak peduli apapun yang timbul, akan saya biarkan itu terjadi. Amarah akibat kemajuan dan kemunduran merupakan sumber kegelisahan, mengalihkan perhatian saya dari keadaan sekarang ini dan mengalihkan kerja yang sedang dilakukan. Hanya dengan pengulangan Buddha dalam batin yang dapat mencegah fluktuasi naik turunnya meditasi saya. Pada puncaknya, saya dapat dengan segera memusatkan pikiran pada kesadaran waktu momen ini. Pikiran yang tak berhubungan satu sama lain, tak lagi mengganggu konsentrasi. Berlatih meditasi dengan sungguh-sungguh agar bisa mengakhiri semua penderitaan, kita harus menjalankan kerja habis-habisan pada tiap langkah, setahap demi setahap, secara total. Tanpa menjalankan meditasi secara total, tak akan sukses. Untuk mengalami tingkatan terdalam samadhi dan pencapaian tingkatan kebijaksanaan paling dalam atau mahapannya, kita tak dapat bertindak setengah-setengah dan terbatas. Selamanya akan ragu karena kurangnya prinsip tegas yang bisa membimbing praktek kalian. Meditator tanpa menjalankan prinsip latihan tegas, ibarat meditasi seumur hidup tanpa meraih hasil yang pantas. Pada tahap awal latihan, harus menemukan objek meditasi yang stabil yang dapat memantapkan pikiran kalian. Jangan hanya berfokus pada objek mendua atau dualistik. Kesadaran harus selalu hadir karena hakikat sifat alami pikiran. Tanpa objek perhatian memegang pikiran Anda, hampir tak mungkin menjaga perhatian supaya tidak mengembara. Ini resep untuk meraih kegagalan. Akhirnya, kita akan kecewa dan berhenti mencoba. Sewaktu kesadaran kehilangan fokus pusat perhatiannya, dengan tergesa, kilesa segera menarik pikiran ke masa lampau yang sudah lama lewat, atau ke masa depan yang belum datang. Pikiran menjadi tidak stabil dan berkelana tanpa tujuan melewati lapangan kerja. Tak bisa diam atau puas walau sejenak. Inilah proses bagaimana sang meditator kehilangan pegangan sambil mengawasi praktik meditasinya tumbang. Pemudah racun atau satu-satunya adalah trik vokal atau fokus perhatian objek pernafasan atau anapanasati. Pilih salah satu yang paling sesuai untuk kita dan fokuskan dengan mantap pada satu objek dan kesampingkan semua hal lain. Komitmen awal amat penting dalam menjalankan tugas. Jika memilih pernafasan sebagai titik fokus, buat dirimu menyadari tiap nafas masuk dan keluar. Perhatikan sensasi yang diciptakan oleh pergerakan nafas dan pusatkan perhatian pada titik di mana perasaan terasa paling menonjol. Di mana perasaan atau sensasi nafas paling benar-benar terasa,
terasa kuat dan jelas. Sebagai contoh, pintu hidung antara ujung hidung dan bibir atas. Yakini kita tahu kapan nafas masuk dan nafas keluar. Tetapi jangan ikuti jalannya nafas. Fokuskan hanya pada titik di mana ia lewat. Jika terasa bisa membantu, kombinasikan pernafasan dengan pengulangan Buddho. Berpikir, Bud pada titik inhalasi atau tarik nafas dan Do pada vokal ekshalasi atau keluar nafas. Jangan biarkan pikiran mencampuri kerja yang engkau lakukan. Ini adalah latihan kesadaran saat ini. Tetap waspada dan penuh perhatian. Setelah kesadaran dengan sendirinya secara bertahap terbina, pikiran akan berhenti memusatkan perhatian pada emosi dan pikiran yang berbahaya. Kehilangan minat terhadap preokupasi atau piti atau kegiuran atau keasikan sebagaimana biasanya tak mudah dialihkan. Semakin lama semakin tenang dan hening. Pada saat yang sama, nafas yang biasanya kasar menjadi semakin dan semakin halus sampai mencapai tahapan hilang sama sekali dari kesadaran jeli atau kewaspadaan. Menjadi sedemikian halus dan lembut sehingga memudar dan hilang. Tak ada nafas pada saat itu. Yang tinggal hanyalah intisari pikiran yang mengetahui, yaitu citta. Pilihan saya adalah meditasi Buddho. Pada saat saya memutuskan dan bertekad, saya menjaga pikiran agar tak menyimpang, dalam tanda kurung melenceng dari Buddho. Pada waktu bangun pagi sampai tidur di waktu malam, saya memaksakan diri untuk hanya maju atau mundur. Jika meditasi saya maju, sedemikian juga dengan Buddho. Bila mundur, akan ikut mundur dengan Buddho. Pada setiap kasus, Buddho merupakan objek preokupasi tunggal saya. Semua hal lain menjadi tidak relevan atau tak dipedulikan lagi. Menjaga konsentrasi pikiran tunggal bukanlah perkara mudah. Saya harus memaksa pikiran agar setiap saat tetap terjalin dengan Buddho tanpa jeda atau interupsi. Tak peduli apakah saya sedang duduk meditasi jalan, atau sewaktu menjalankan tugas sehari-hari. Kalimat Buddho diulang-ulang terus dalam batin setiap saat. Berdasarkan sifat dan temperamen, saya selalu amat teguh dan tak kenal kompromi. Kecenderungan ini amat menguntungkan saya. Pada akhirnya saya bersungguh-sungguh menjalankan tugas dan tak ada yang dapat menggoyahkan tekad saya. Tak ada pikiran paksa yang bisa memisahkan batin saya dengan Buddho. Melakukan praktek seperti ini dari hari ke hari, saya selalu memastikan bahwa Buddho bergema secara intim, harmonis dengan kesadaran saat ini, sekarang ini. Tak lama kemudian, saya melihat buah hasil dari ketenangan dan konsentrasi yang timbul jelas dalam citta, yakni esensi atau saripati pikiran yang mengetahui. Pada tahap ini, saya mulai meditasi sifat alami citta yang amat halus dan murni. Semakin lama saya meresapi Buddho, semakin halus citta jadinya. Sampai akhirnya kehalusan Buddho dan kehalusan citta menjadi satu, dan bersama-sama merupakan intisari yang mengetahui. Saya tak dapat memisahkan Buddho dengan sifat halus citta. Walaupun saya mencoba sebisa-bisanya, tetap tak dapat membuat kalimat Buddho muncul kembali dalam pikiran saya. Berkat kerajinan dan kesungguhan, Buddho menjadi akrab bersatu dengan citta, sehingga Buddho sendiri tak nampak dalam kesadaran saya. Pikiran menjadi tenang dan hening, teramat halus. Seolah-olah tak ada, bahkan tak ada Buddho yang bergema di sana. Keadaan meditasi ini analog dengan hilangnya nafas pada meditasi anapanasati, seperti yang disebutkan di atas. Ketika hal ini terjadi, saya merasa bingung.
Saya telah mempertaruhkan seluruh latihan dengan berpegang setia pada Buddha. Kini Buddha tak lagi nampak. Di mana harus saya fokuskan perhatian saya? Sampai di sini, Buddha telah menjadi arus utama atau pegangan saya. Kini telah hilang. Tak peduli betapa keras saya mencoba memulihkan kembali fokus ini, ia telah hilang. Saya dalam kebingungan. Semua yang tersisa hanyalah cipta yang teramat halus dengan sifat alaminya yang mengetahui, murni sederhana, sadar, cemerlang, dan jelas. Tak ada hal konkret dalam kesadaran itu bisa dijadikan pegangan atau bersandar, karena Buddha telah hilang. Saya menyadari bahwa tak ada yang bisa merasuki ruang lingkup pikiran waspada terpusat bila kesadaran yang mengetahui keberadaannya berada di sana telah mencapai kondisi sedemikian dalam dan halus. Saya hanya punya satu pilihan. Dengan hilangnya Buddha, saya harus memfokuskan perhatian saya pada cipta atau perasaan sadar dan mengetahui, karena hanya itu yang ada dan paling jelas terasa pada saat itu. Kesadaran tidak hilang, bahkan sebaliknya semuanya telah meresap. Semua kesadaran yang tadinya telah terkonsentrasi pada pengulangan kalimat Buddha, kemudian dengan teguh difokuskan kembali pada keberadaan cipta yang tenang, menyatu amat halus dan mengetahui perhatian saya tetap lekat erat bersatu pada cipta, yakni intisari halus yang mengetahui, sampai dengan sendirinya ia mulai memudar. Membiarkannya atau pikiran keluar dengan sendirinya sampai kesadaran normal saya terbentuk kembali. Ketika kesadaran normal kembali, sekali lagi Buddha menjelma menjadi dirinya atau muncul lagi, sehingga dengan segera saya memfokuskan kembali perhatian pada pengulangan kalimat Buddha. Tak lama kemudian, latihan sehari-hari saya menemukan suatu ritme baru. Saya berkonsentrasi sungguh-sungguh pada Buddha hingga kesadaran berubah menjadi jelas, cemerlang dalam keadaan pikiran yang mengetahui. Tetap larut dalam keberadaan fokus yang mengetahui sampai akhirnya kesadaran normal kembali. Dan kemudian saya memfokuskan kembali dengan lebih bersemangat mengulang Buddha. Pada tahap ini, untuk pertama kalinya saya memperoleh fondasi spiritual yang solid dalam latihan meditasi saya. Semenjak itu, latihan meditasi saya berkembang mantap, tak pernah merosot. Dengan bertambahnya hari, pikiran saya semakin tenang, damai, dan terkonsentrasi. Fluktuasi yang sejak lama mengganggu tak lagi menjadi masalah. Kekhawatiran tentang praktek berganti dengan kesadaran yang berakar pada saat atau sekarang ini. Intensitas kekuatan, keberadaan, kesadaran sekarang tak sepadan dengan pikiran masa lampau atau masa yang akan datang. Pusat aktivitas saya adalah momen saat ini. Setiap pengulangan Buddha yang timbul dan lewat. Saya tak berminat pada hal lain. Pada akhirnya saya merasa yakin bahwa apapun terjadinya fluktuasi keadaan pikiran adalah akibat kurangnya kesadaran yang tumbuh karena tidak melabuhkan perhatian saya pada kalimat Buddha. Sebaliknya, saya hanya berfokus pada perasaan umum kesadaran dalam batin tanpa objek spesifik. Membiarkan pikiran berkelana dengan mudah begitu buah pikiran masuk. Kalena dhammat savanang etamang kalamutamang